penjual dan pembuat kue yang berhasil menjadi ASN di lingkungan Mahkamah Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi kita di studio YouTube Tibean, studio sederhana penuh makna melalui channel YouTube Tibean. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga, tak kurang satu apapun, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kali ini saya menghadirkan seorang pembuat dan penjual kue yang akhirnya menjadi ASN di lingkungan Mahkamah Agung. Iya. Ya. Oke, jadi begini, Mira. Saya panggil Mira ya. Boleh. Boleh. Oke, jadi begini. Itu awal menjadi pembuat dan penjual kue itu seperti apa sih? Jadi begini, saya itu dari kecil itu tertarik sama yang namanya makanan. Kemudian waktu SMA saya bikin nugget. Saya bikin nugget enak. Saya bawa ke sekolah. Ternyata kata teman-teman saya, coba dijual. Waktu itu harganya kalau saya tidak salah 2000-an satu pak saya jual. Waktu itu saya sudah kelas 3 SMA. Jadi waktu itu untungnya lumayan karena masa-masa pengayaan kan, mau ujian nasional. Jadi teman-teman saya itu rata-rata dari rumah belum makan karena pagi-pagi sudah harus ke sekolah. Jadinya apa yang saya jual itu jadi sarapan mereka. Kadang-kadang saya sampai terlambat buat ikut pengayaan karena itu masih siap-siap buat dijual. Kemudian berlanjut sampai saya waktu kuliah itu mulai jualan kue. Saya belajar bikin kue basah. Kemudian saya titipkan ke pasar. Saya titipkan ke pasar shopping itu yang di Limboto. Kemudian habis itu lama-kelamaan ya saya jual sendiri, tidak lewat tidak lewat penitipan lagi. Nah, setelah saya tidak menitip lagi kan, saya sudah mulai aktif bermain Facebook. Karena saya sudah jual sendiri, jadi jualannya lewat Facebook. Yang beli itu teman-teman dari orang tua saya rata-rata. Dari mama saya, mereka pesan, kemudian saya bikin, dijual. Saya waktu itu jual kue bolu, kemudian klaper tart. Nah, setelah itu saya coba bikin donat. Saya bikin donat, ternyata enak. Tapi itu melalui proses yang panjang, dari awal donat keras, tidak mengembang, bahkan sudah overproofing, saat digoreng dia kempes, itu sudah saya lewati. Nah, setelah saya mendapatkan resep yang ini loh yang bagus, ini bisa diterima, kemudian saya pun bikinnya sudah mulai enjoy karena kan membuat donat atau roti itu di stigma orang-orang itu kan susah. Jadi itu melekat juga di saya. Oh, karena ini susah jadi sering gagal. Kemudian setelah saya bikin dan bisa bisa saya pasarkan, saya jual ternyata alhamdulillah diterima dengan baik oleh pasar. Setelah jualan donat, saya jualan kue-kue ulang tahun. Awalnya kan hanya bolu biasa, kemudian bolu itu saya percantik, dikasih krim. Waktu itu saya ingat sekali kue ulang tahun pertama saya itu amburadul, tapi kata yang pesan nggak apa-apa, rasanya enak, katanya gitu. Setelah itu saya bikin pia, karena pia oleh-oleh khas Gorontalo kan. Saya bikin
awalnya juga gagal, pianya kurang renyah atau kurang mateng. Setelah melalui proses trial and error tadi, saya bisa dapat resep. Itu pun resepnya itu bukan punya saya, maksudnya saya contoh dari internet. Saya contoh, kemudian saya praktek. Oh, ternyata ini kurang gula. Atau oh, ternyata ini kurang tepungnya. Oh, ini kurang lemak apa? Mentega atau yang semacamnya. Itu saya perbaiki, kemudian dapatlah satu resep yang cocok. Kemudian saya coba jual, masih via online. Saya jual, kemudian yang membeli juga banyak. Nah, kemudian ya itu kan saya jualnya masih online juga. Setelah itu saya inisiatif untuk jualan di mobil. Jadi saya buka lapak di mobil. Saya parkir di gelanggang olahraga, kemudian di depan rumah sakit, pokoknya di tempat yang banyak orangnya gitu. Dan waktu itu saya ada yang bantuin juga kerja, ada 3 orang. Jadi tidak setiap hari saya jagain lapak, kadang-kadang saya datang mengecek saja, terus ada 1 orang yang saya percayakan untuk jaga lapak, kemudian yang lainnya bikin produksi pia di rumah. Lapak saya waktu itu di pinggir jalan, pas di pinggir jalan, dan itu jalan utama. Tempat lewat ambulans, tempat lewat ya itulah. Ya itu, kalau misal saya pernah sekali waktu saya jagain lapak, tiba-tiba kok rame sama polisi. Saya mikirnya, aduh paling ini mau ada penertiban atau apa. Oh, ternyata bukan. Mereka cuma sedang ada pengawalan apa, itu ada yang mau lewat gitu. Kemudian kalau untuk takut dibongkar sih ada sih, khawatir tuh ada. Tapi karena saya pikir ya sudah, kalau misalnya dilarang jualan di situ, ya saya pindah. Itu pun saya kadang sering rebutan sama yang mau parkir juga, orang-orang yang di sekitar situ saya sering rebutan. Makanya saya sering pergi pagi, jam-jam 6 pagi saya usahakan sudah jalan. Sudah parkir. Karena biasanya tempat parkir yang biasanya saya jualan itu kan strategis, tempatnya tidak terlalu panas, kemudian ketika saya buka kap mobil itu tidak akan tertutup oleh parkiran yang lain. Nah, kalau tempat yang saya maksud itu sudah diambil orang, ya sudah saya geser sedikit, makanya harus cepet-cepetan karena kan itu jalan umum ya, bukan jalan pribadi, seperti itu. Saya jualan di mobil kurang lebih ada beberapa bulan. Kalau sudah siang itu kan panas. Nah, jualan saya suka kepanasan gitu. Kadang pianya kan isian lumer. Kalau sudah siang dia makin lumer. Iya, kalau sudah siang dia makin lumer karena isiannya itu sudah panas. Saya kan jadinya kayak itu tidak membuat produk saya jadi jelek juga, tidak. Cuma saya juga memikirkan kenyamanan dari orang yang jaga lapak. Kayak panas, kalau hujan sih tidak basah, cuma kadang kan ada genangan-genangan di jalan. Kalau mobil laju pasti itu kecipratan. Makanya kalau hujan saya sediakan plastik, saya tutup di belakang di belakang kap itu, biar kalau ada cipratan air tidak kena ke kue atau ke orang yang sedang jaga lapak, seperti itu. Nah, setelah lapak mobil saya jalan-jalan, tidak jauh dari lokasi saya parkir itu ada toko, kayak toko kecil begitu yang dikontrakan. Saya ambil nomornya, saya iseng telepon, saya tanya ke pemilik tempat itu, kira-kira harga kontrakannya berapa. Saya awalnya nawarin per bulan, tapi ternyata harus dikontrak per tahun. Ya sudah, saya diskusi dengan orang tua, karena pada waktu itu kan budget minim ya, hanya untuk produksi, modal produksi. Kalau untuk tempat itu pun mobil saya hanya minjem kan dari orang tua, bensin pun bukan saya ngisi, masih masih, kalau yang penting mobilnya tuh ada bensin, tapi yang isi bukan saya. Jadi saya cuma modal bikin kuenya aja, terus sama
perputaran uang kayak bayar karyawan, belanja lagi, cuma itu. Nah, untuk menyewa atau mengontrak lapak ya uangnya kan tidak sedikit, banyak. Ya sudah, saya diskusi dengan orang tua kira-kira seperti apa. Akhirnya setelah diskusi ya sudah diputuskanlah saya mengontrak di situ. Saya di situ kurang lebih ada 1 tahun. 1 tahun saya jualan di situ, jualan pia. Ya tempatnya strategis, ramai, depan jalan juga, dan tidak jauh dari lokasi saya jualan pertama. Jadi kalau orang cari, tapi kan mereka sudah ada nomor saya. Mereka biasanya telepon, mobilnya sudah tidak ada ya? Oh, saya bilang, oh geser bu di perempatan. Ya sudah, seperti itu. Oke, jadi ketika membuat kue, menjual, Ya. Nah, apa itu tidak mengganggu studi? Alhamdulillah sih tidak, karena awalnya kan saya jualan lewat Facebook. Jadi kalau ada waktu-waktu senggang, ya saya bikin pesanan. Waktu itu saya jualannya made by order. Jadi bukan yang di ready tiap hari, tidak. Hanya melalui pesanan. Kalaupun misalnya saya lagi ada ujian atau saya lagi waktu saya lagi tidak pas buat bikin kue, ya mau tidak mau saya tolak dulu dengan alasan ada ujian atau yang semacamnya. Jadi tidak mengganggu, prestasi Tidak. juga tetap. Alhamdulillah sampai lulus tepat waktu. Saya kuliah di Universitas Gorontalo. Universitas Gorontalo, Ya, di Fakultas Limboto, Hukum. Fakultas Hukum. Itu tidak pernah berpikir misalnya kuliah di tempat lain selain Fakultas Hukum? Sebenarnya kuliah di Fakultas Hukumnya sih sebenarnya kuliah di Fakultas Hukumnya itu yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Karena kan waktu SMA saya jurusannya sains atau IPA biasa kita kenal itu. Jadi ya tahulah anak-anak IPA kan jurusannya itu ke dokter, ke perawat, mungkin bidan, atau yang punya hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan. Tapi ya itu ternyata saya di Fakultas Hukum ya adalah hidup kan kita tidak tahu. Iya. Kurang lebih seperti itu. Jadilah saya sekarang waktu itu saya di Fakultas Hukum. Awalnya saya tidak menyangka juga akan kuliah di situ. Maksudnya di Fakultas Hukumnya itu. Iya. Awalnya pun saya mau ngambil kesehatan masyarakat di UG. Awalnya mengambil kesehatan masyarakat, tapi ya gitu tiba-tiba waktu mau tes masuk langsung ke Fakultas Hukum. Jadi tesnya di Fakultas Hukum, padahal mendaftarnya di Daftarnya FKM. di kesehatan masyarakat. Iya, terus langsung melapor ke panitianya, saya mau masuk Fakultas Hukum. Ya sudah, langsung diarahkan ujiannya di Fakultas Hukum. Ya, itu semua kan karena rencana Tuhan untuk kita. Iya. Jadi itu ya penonton, sehebat apapun rencana manusia, jika tidak sejalan dengan rencana Tuhan untuk kita, maka kalau kita tidak sadari itu, maka kita akan kecewa. Karena sesungguhnya yang akan terjadi itu adalah rencana Allah, rencana Tuhan untuk kita. Iya. Oke. Nah, sekarang selesai di Fakultas Hukum. Selesai. 2018 selesai, kemudian ngambil S2, tidak? Ambil, tapi ngambilnya itu waktu tahun 2020. Jadi saya sempat kosong di 2020. Jadi setelah S1, iya, 1 S1, tahun, 2 tahun. 2 tahun tidak kuliah. Hampir 2 tahun. Iya. Hampir 2 tahun. Setelah selesai atau setelah lulus S1 Sarjana Hukum, itu kan tetap dengan kesibukan jualan dan membuat kue, membuat dan menjual kue ya. Iya. Jadi selain kegiatan itu, apalagi yang dilakukan? Selain saya jualan kue tadi, saya juga punya bikin konten YouTube. Konten YouTube tentang apa? Jadi fokusnya itu ke makanan. Kan
saya hobi saya kan ke sana kan. Oh iya, memasak ya. Memasak. Ya itu saya bikin konten, kemudian ternyata sudah monetisasi. Jadi, ntar. Jadi ketika bikin konten ini yang isinya makanan. Yang kue-kue tadi itu atau? Bukan, lebih ke makanan sehari-hari. Tapi akhir-akhir ini sudah mulai kue sih yang saya share. Kue jualan saya juga ada beberapa, saya bikin ini video. Dan sudah dimonetisasi. Sudah, alhamdulillah, tahun lalu. Sudah pernah terima gaji dari sebagai YouTuber? Belum cukup. Belum cukup. Ya, belum sampai 1.300.000. Oke. Jadi mungkin ada pemirsa atau penonton yang ingin melihat seperti apa sih resep atau masakan yang divideokan lewat YouTube itu. Ya, kira-kira mereka akan cari ke channel yang mana? Jadi untuk pemirsa yang mau mengunjungi channel YouTube saya, yang penasaran kue-kue apa sih yang saya jual, yang saya bikin, itu bisa lihat di sini. Channel apa itu? Channel Almira Delima. Almira Delima. Ya. Channel YouTube Almira Delima. Iya, Almira Delima. Apa saja yang dilakukan ketika selesai lulus S1? Ya. Jadi setelah lulus S1 kan ada istilahnya welcome to dunia pengangguran gitu. Karena setelah kuliah kan ya kita sudah tidak kuliah lagi, sudah tidak berstatus mahasiswa lagi. Jadi bebannya itu ya cari kerja. Gitu. Cari kerja. Kalau belum ada kerja ya disebutnya pengangguran kan? Iya. Kecuali mungkin ada Tapi usaha. Kan jualan. Iya. Jualan kan pekerjaan. Iya, jualan, tapi di sisi lain dengan adanya gelar sarjana itu juga kayak ada dari stigma masyarakat tuh kayak ada desakan harus kantoran misalnya. Namanya kan kita hidup di masyarakat sosial yang bersosialisasi. Jadi kalau misalnya kita ada gelar sarjana, ujung-ujungnya itu kayak kita harus kerja di kantor, kita harus berpenampilan sedemikian rupa dengan membawa keilmuan kita. Ya, tapi kan pada prinsipnya jualan juga itu pekerjaan ya. Iya. Tapi memang itulah manusia itu punya pandangan yang berbeda ya. Tiap-tiap orang pasti punya pandangan yang berbeda. Tapi sesungguhnya pekerjaan itu adalah sama juga di mata Tuhan. Iya. Yang penting bagaimana kita mensyukuri, kita menyikapi kondisi itu. Tapi ya memang di mana-mana, apalagi kita yang ada di Indonesia ya, penonton, kebanyakan orang tua itu berharap bahwa anak-anaknya itu harus jadi pegawai negeri sipil. Iya. Ya. Tetapi jujur, untuk saya pribadi, mau jadi apapun anak saya, PNS atau bukan, itu adalah urusan Tuhan. Dan saya tidak pernah memaksakan anak-anak saya harus mau jadi apa, tetapi jadilah yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu saja. Oke. Jadi setelah lulus S1, pernahkah gabung dengan apa? Kan lagi pengangguran. Selain jualan, ya mungkin gabung sama teman-teman yang sesama pengangguran atau bagaimana? Jadi waktu itu kan saya tetap jualan. Kalau ada pesanan, kalau ada orderan ya saya tetap jualan. Jadi kalau masalah duit atau pendapatan itu dalam bentuk ya uang, itu saya ada. Saya ada tabungan, tidak yang 0 rupiah gitu. Terus setelah itu saya coba bertanya ke dosen saya. Waktu itu saya menawarkan diri. Saya kirim saya kirim WA, saya bilang, "Pak, mungkin Bapak butuh bantuan apa? Saya bisa komputer, saya bisa intinya saya tidak gaptek lah. Saya bisa lah untuk diperbantukan apa gitu. Terus ya dosen saya ngajakin saya buat ikut pendidikan advokat.
Karena kan basicnya sarjana hukum. Nah, waktu itu saya usianya masih belum 25 tahun. Saya sudah ikut pendidikan advokat. Kemudian setelah pendidikan advokat saya magang di kantor dosen saya juga. Waktu itu waktu itu pun ada pos bantuan hukum di salah satu pengadilan juga. Jadi saya sering ke pengadilan negeri pada waktu itu. Jadi sudah mulai familiar dengan lingkungan iya, peradilan. Sudah ya itu tiap hari saya ke pengadilan, tapi stay-nya di pos bakum. Setelah saya magang itu kan sudah pendidikan, kemudian saya magang, ada ujian profesi advokat. Saya ikut. Waktu itu pun umur saya belum 25 tahun juga. Nah, advokat itu bisa beracara minimal umur 25 tahun. Sedangkan saya umur 25 tahunnya baru tahun kemarin. Tapi sudah lulus sebagai advokat? Sudah. Jadi saya tinggal disumpah. Kan sudah ujian. Tinggal mau disumpah, tapi persyaratannya untuk bisa sumpah, karena setelah sumpah itu kan sudah bisa beracara. Nah, di sisi lain usia belum mumpuni. Ya. Gitu. Jadi saya masih masih belum bisa beracara. Gitu. Tapi sempat kuliah S2 juga. Iya. Nah, setelah saya ngambil ujian advokat, pada waktu itu tidak lama setelah itu ada pembukaan untuk mahasiswa magister di Universitas Gorontalo. Nah, kebetulan dosen yang tempat saya magang itu, beliau adalah Kaprodi di S2 ini. Di S2 itu. Nah, saya Kaprodi, kepala program studi. Saya bertanyalah ke beliau bagaimana pendaftarannya, sistem perkuliahannya seperti apa. Nah, itu kuliahnya hari Jumat Sabtu Minggu. Jadi saya pikir itu menguntungkan juga buat saya, sembari saya jualan, saya kuliah. Jadi begitu. Jadi karena sudah lulus pengacara ya, sudah lulus tetapi belum ada sumpah, berarti kan pekerjaan ini sudah mulai menjurus ke advokat, ke pengacara. Ya kan? Kok tiba-tiba jadi ASN, itu gimana ceritanya? Oh, jadi begini, sebenarnya sebenarnya itu rencananya saya akan disumpah di tahun 2022. Kan saya 25 tahun itu 2021. Jadi nanti ada kabar yang mengatakan bahwa akan ada penyumpahan di awal tahun 2022. Kalau tidak salah bulan Januari itu jadwalnya. Nah, saya ikut CPNS itu bulan September, kalau saya tidak salah. Saya ikut CPNS bulan September, pengumuman keluar bulan Desember akhir. Jadi karena saya sudah lolos di sana, akhirnya penyumpahan ini sudah tidak saya ikuti lagi. Dengan lulusnya di CPNS. Iya. Mahkamah Agung. Iya. Nah, sekarang saya mau tanya. Sudah lulus advokat. Iya. Tinggal disumpah. Kemudian sudah kuliah S2 sudah berapa semester? Pada waktu saya lulus itu saya sudah semester 4. Sekarang posisi cuti atau? Cuti. Iya. Pernahkah di dalam benak pikiran berpikir bahwa rugi? Menyesal, saya sudah rugi waktu. Tapi pada akhirnya misalnya tidak jadi advokat. Jadi kalau masalah rugi atau tidak sih saya rasa tidak ya. Karena di sisi lain pun dengan saya kuliah lagi dan juga ikut seleksi advokat itu, ya ada ilmu yang saya dapat di situ. Terus saya juga pernah magang di pos bakumnya lembaga bantuan hukum yang ada di pengadilan. Jadi sedikit banyak saya sudah terbiasa, saya sudah mulai
apa namanya, saya sudah mulai tahu dan mengenal bagaimana dunia peradilan itu. Jadi malah tidak ada sesuatu hal yang merugikan ya. Iya, tidak ada. Selama itu hal yang positif, pasti itu baik dan iya. Bermanfaat untuk kita. Oke, sekarang sudah lulus sebagai ASN di Mahkamah Agung. Iya. Itu tantangan waktu masuk ASN itu gimana? Tantangannya ya cukup berat juga, karena kan Mahkamah Agung ya kita tahu adalah instansi pusat. Jadi saingannya dari seluruh Indonesia, bukan cuma dari daerah Gorontalo saja. Itu pun dari daerah Gorontalo banyak, pelamarnya banyak. Tapi ya itu ternyata apa namanya, kalau kita yakin bisa. Kalau kita yakin bisa. Kemudian juga intinya tidak luput dari dukungan orang-orang sekitar. Dengan teknologi yang canggih, mulai dari pendaftaran, ujian, sampai wawancara pun alhamdulillah semuanya terbuka. Tidak ada yang, wawancaranya pun itu saya via online, bukan dengan orang berhadapan seperti ini. Jadi tidak pernah kenal? Tidak, saya tidak kenal orangnya siapapun. Bahkan saya sudah lupa siapa yang wawancara saya, karena waktu kan tegang. Ya, mudah-mudahan yang wawancara saat itu bisa nonton podcast ini. Iya, insya Allah. Penonton, ya pada prinsipnya bagaimana kita yakin dengan diri kita, dan sesungguhnya tidak ada yang mustahil jika itu adalah hak kita. Oke, jadi ASN di Mahkamah Agung sebagai apa? Saya waktu itu ikut formasinya analis perkara peradilan. Analis perkara peradilan. Jadi untuk apa itu? Untuk apa? Jadi begini, tahun-tahun sebelumnya analis perkara peradilan ini jenjang karirnya adalah menjadi panitra pengganti sampai ke jenjang panitra. Atau tetap jadi staf biasa pun sepertinya bisa. Kemudian di tahun saya kemarin, tahun 2021, untuk formasi untuk formasi analis perkara peradilan itu sudah dialokasikan untuk diarahkan untuk menjadi cakim. Untuk menjadi cakim. Awalnya untuk perekrutan hakim itu dia kan sendiri, dia tidak gabung. Tapi di tahun 2021 dia digabung. Jadi tapi sudah dialokasikan ini untuk perencanaannya untuk jadi calon hakim. Iya, calon hakim. Jadi sekarang belum calon hakim. Sekarang belum, masih APP. Masih APP. Masih CPNS juga kan. Nah, untuk jadi calon hakimnya bagaimana? Kalau itu saya juga masih menunggu kabar selanjutnya dari Mahkamah Agung. Masih orang baru. Iya, masih orang baru, masih butuh cari informasi lagi. Cuma intinya nanti akan dialokasikan ke sana. Insya Allah. Mungkin ada, ya setelah kita berbincang panjang lebar tentang bagaimana jualan, bagaimana sekolahnya, bagaimana sampai posisi sekarang sebagai CPNS, ASN, dan ya mungkin ada untuk closing statement, apa kira-kira yang bisa disampaikan kepada masyarakat sehingga ini menjadi satu pemicu untuk penonton, untuk masyarakat, dan nantinya bisa bermanfaat untuk penonton. Apapun pekerjaan dan status sosial kita, intinya kita semua sama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya bagaimana kita bisa bersyukur dengan apa yang kita punya dan memaksimalkan apa yang kita punya, dan intinya sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih. Demikianlah penonton perbincangan saya dengan Almira sebagai seorang penjual dan pembuat kue yang berhasil menjadi ASN di lingkungan Mahkamah Agung, dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa bagikan kepada orang lain agar mereka juga mendapatkan manfaat yang sama dengan kita. Oke? Terima kasih atas kesempatan Anda telah menonton video ini, dan mohon maaf
jika ada hal-hal yang kurang berkenan dari kami berdua. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.